gonna play it home. Shawty gon' get that paper. Shawty jump whip like razor. Shawty got whip. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi hipertensi. Apa sih yang dimaksud dengan hipertensi? Hipertensi adalah kenaikan tekanan darah sistolik secara terus-menerus di atas 140 mm air raksa karena kondisi kompleks lainnya yang saling terkait. Nah, tekanan darah seseorang itu diukur berdasarkan tekanan sistolik dan diastolik. Lalu apa sih yang dimaksud dengan tekanan sistolik dan tekanan diastolik? Tekanan sistolik merupakan tekanan dalam pembuluh darah pada saat jantung sedang berdetak, sedangkan tekanan diastolik terjadi pada saat jantung sedang beristirahat. Seseorang dikatakan hipertensi jika tekanan sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mm air raksa dan tekanan diastolik lebih besar atau sama dengan 90 mm air raksa. Adapun faktor-faktor penyebab hipertensi, yang pertama yaitu genetik. Hal ini terkait dengan peningkatan kadar intraseluler dan rasio kalium atau natrium yang lebih rendah. Orang tua dengan hipertensi memiliki 2 kali lebih mungkin untuk mengembangkan hipertensi dibandingkan orang tanpa riwayat hipertensi. Selain itu, 70-80% kasus hipertensi ini dimiliki oleh riwayat keluarga hipertensi. Yang kedua yaitu obesitas. Berat badan merupakan faktor determinan pada tekanan darah pada kebanyakan kelompok etnik di semua umur. Menurut Hall, perubahan fisiologis dapat menjelaskan hubungan kelebihan berat badan dan tekanan darah dengan perkembangan resistensi insulin dan hiperinsulinemia, sistem saraf simpatik, dan sistem renin-angiotensin, dan aktivasi fisik ginjal. Yang ketiga, jenis kelamin. Laki-laki memiliki resiko lebih tinggi terkena hipertensi di usia muda, dan laki-laki juga memiliki resiko lebih tinggi angka kematian akibat penyakit kardiovaskular. Sementara itu, di atas usia 50 tahun, hipertensi sering terjadi pada wanita. Yang keempat, stres. Stres dapat meningkatkan tekanan darah sewaktu-waktu. Hormon adrenalin akan meningkat saat kita stres, dan ini akan menyebabkan jantung memompa darah lebih cepat, sehingga tekanan darah naik. Yang kelima, kurang olahraga. Olahraga banyak dihubungkan dengan pengelolaan penyakit tidak menular, karena isotonik dan olahraga teratur dapat mengurangi tekanan perifer, yang akan menurunkan tekanan darah dan melatih otot jantung ke otot, yang membiasakan ketika harus melakukan lebih banyak pekerjaan berat karena kondisi. Yang keenam, pola asupan garam dalam diet. Garam adalah faktor yang sangat penting dalam tekanan darah tinggi. Hipertensi hampir tidak ditemukan pada kelompok etnik dengan asupan garam yang minimal. Yang ketujuh, kebiasaan merokok. Merokok berat dikaitkan dengan peningkatan hipertensi maligna dan resiko berkembangnya stenosis aterosklerotik arteri ginjal. Mekanisme terjadinya hipertensi adalah melalui terbentuknya angiotensin 2 dari angiotensin 1 oleh angiotensin 1 converting enzyme atau yang disingkat dengan ACE. ACE memainkan peran fisiologis penting dalam mengatur tekanan darah. Darah yang mengandung angiotensinogen yang diproduksi oleh hati. Selain itu, oleh hormon, renin akan diubah menjadi angiotensin 1. Melalui AC, di paru-paru, angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin 2. Angiotensin inilah yang memiliki peran kunci dalam tekanan darah melalui 2 aksi utama. Aksi yang pertama adalah meningkatkan sekresi haus hormon antidiuretik, dan aksi yang kedua adalah merangsang sekresi aldosteron dari korteks adrenal. Manifestasi klinis yang terjadi dapat berupa sakit kepala saat bangun dan kadang-kadang disertai dengan mual, penglihatan kabur, osilasi, nokturia, edema yang tergantung pada peningkatan kapiler. Komplikasi yang dapat timbul apabila hipertensi tidak ditangani antara lain yaitu yang pertama, stroke, yang kedua, kardiovaskular, yaitu infark miokard dan gagal jantung, yang ketiga, ginjal, yang timbul yaitu penyakit ginjal kronik, dan yang keempat yaitu mata, yang
mengakibatkan penyakit retinopati. Selanjutnya, pencegahan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, perubahan pola makan. Yang kedua, pembatasan penggunaan garam hingga 4-6 gram per hari. Yang ketiga, mengurangi makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Yang keempat, menghentikan kebiasaan merokok dan minum alkohol. Yang kelima, olahraga teratur. Dan yang keenam, hindari stres. Part of my tits and makeup.